Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian, teman-teman media yang saya hormati, dalam rapat sidang paripurna tadi, memang kami melaporkan beberapa hal dan mendapat pengarahan dari Bapak Presiden. Pertama kali kami sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan melakukan suatu survei terhadap satu jumlah responden yang banyak sekali, di mana apabila tidak ada larangan mudik, maka 33% orang masih mudik. Artinya ada 81 juta orang akan mudik. Tetapi kalau ada larangan mudik, maka yang ingin mudik 11% dengan angka 27 juta. Satu jumlah yang tetap banyak, dan kami mengidentifikasi bahwa tujuan mudik paling banyak yang dari Jabodetabek adalah ke Jawa Tengah sebanyak 37% atau kurang lebih 12 juta, Jawa Barat itu 23% atau kira-kira 6 juta, dan Jawa Timur. Nah, oleh karenanya kita memang ditugaskan oleh Pak Presiden untuk melakukan mitigasi apa yang terjadi pada tahun sebelumnya. Kita ketahui bahwa Pak Menko PMK sudah mengeluarkan dan menetapkan mudik lebaran dilarang dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Oleh karenanya Kementerian Perhubungan secara konsisten akan menindaklanjuti secara lebih detail. Namun demikian kami menunggu arahan dari Pak Menko Perhubungan dan juga Satgas Covid, karena Satgas yang akan memberikan satu SE dan kami akan menindaklanjuti dalam PM. Yang menarik adalah sesuai dengan arahan Pak Presiden, kita harus melihat apa yang terjadi di 2020. Ada 4 atau 5 hal yang mengakibatkan kita melarang mudik. Yang pertama adalah di bulan Januari, setelah mudik Natal itu terjadi suatu kenaikan terpapar tinggi, bahkan terdapat kematian nakes yang lebih dari 100 orang. Yang kedua, memang dilihat bahwa terjadi suatu lonjakan yang drastis pada bulan Januari dan Februari yang kita alami. Yang berikutnya memang kalau diperbandingkan dari tanggal ke tanggal itu memang terjadi kenaikan. Dan catatan dari Menkes bahwa penduduk usia lansia itu berisiko sangat tinggi. Nah, ini harus kita berikan perlindungan. Dan yang terakhir apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, bahwa negara-negara yang maju pun sekarang sedang mengalami satu kenaikan yang sangat signifikan seperti USA, India, dan beberapa negara di Eropa. Nah, kalau berkaitan dengan darat, kita berkoordinasi dengan polisi dan Kakor Lantas bahwa kita akan secara tegas melarang mudik dan akan melakukan penyekatan di lebih dari 300 lokasi, sehingga kami menyarankan agar Bapak Ibu tidak meneruskan rencana untuk mudik dan tinggal di rumah. Kita juga melihat bahwa adanya penggunaan kendaraan pribadi, bahkan mobil bis plat hitam, truk plat hitam, kita akan melakukan tindakan tegas apabila itu dilakukan. Berikutnya kami sampaikan bahwa di laut memang terjadi suatu pergerakan, kita akan hanya memberikan fasilitas bagi mereka yang dikecualikan oleh Menteri PMK, dan oleh karenanya kita berikan layanan secara terbatas. Bagi daerah-daerah yang memang secara khusus banyak melakukan mudik, seperti di Riau, dari Kalimantan ke Jawa, dan di Jawa Timur, saya menghimbau bahwa tidak dilakukan mudik. Di kereta api kita akan melakukan pengurangan supply dengan hanya memberikan kereta luar biasa. Dan secara khusus bagi aglomerasi juga yang terdapat suatu pergerakan, katakanlah di Jabodetabek,
di gerbang tol Susila dan juga di Bandung, kita juga akan menurunkan supply, sehingga memang kita akan melakukan suatu pengurangan supply terbatas pada mereka yang dikecualikan. Oleh karenanya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita tegas untuk melarang mudik, dan kami juga menghimbau agar Bapak Ibu yang berkeinginan mudik untuk tinggal di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.